Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita masih berbicara seputar dengan pemanfaatan KRIS tentunya dalam elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Kita kembali mungkin ke Pak Wali berbicara seputar dengan fenomena di tengah masyarakat Bengkulu ini Pak. Dalam pemanfaatan KRIS seperti apa mungkin tantangan yang dihadapi langsung dari pemerintah kota Bengkulu ini mendorong adopsi KRIS di tengah masyarakat ataupun internal Pak. Silahkan. Ya, karena kota ini kan size ekonominya lebih besar dari daerah. Jumlah penduduk juga lebih besar dari daerah. Pelaku usaha lebih banyak dari daerah. Maka saya punya keyakinan, nggak tahu data di Bank Indonesia, tapi saya punya keyakinan tentu pengguna KRIS di kota Bengkulu pasti lebih banyak ketimbang di daerah. Nah, tinggal lagi sekarang untuk punya KRIS itu harus punya tabungan. Iya betul Pak. Nah sekarang terkait dengan PBB tadi, seberapa banyak warga kota yang punya tabungan? Kalau nggak ada tabungannya, gimana dia punya KRIS? Iya, kosong nanti barcode-nya. Kosong ya, barcode-nya. Nah ini juga PR bagi kita semua. Bank Bengkulu baca peluang ini. Karena nanti saya punya target pembayaran PBB itu cukup dengan KRIS. Bisa di mana Gitu kan? aja jadi Pak. Iya. Untuk kota ini jiwanya ada 400.000 jiwa. Kalau rumah tangganya sekitar 200-an sekian rumah tangga, kepala keluarga. Minimal satu kepala keluarga itu punya satu tabungan. Iya. Dan kalau itu punya tabungan Bank Bengkulu berarti ada berapa banyak yang buka tabungan di Bank Bengkulu. Setelah itu baru kita adakan literasi keuangan, edukasi mereka bagaimana menggunakan KRIS. Karena kan pengguna KRIS hari ini rata-rata pendidikan menengah ke atas. Yang lowernya belum. Ini PR bagi Bank Indonesia, PR bagi kami, dan juga bagi Bank Bengkulu, baca peluang ini. Ada orang yang memang masih pola tradisional, konvensional. Dia nggak mau pakai HP gitu kan. Kalaupun pakai HP, nggak mau Android, bukan smartphone, nggak bisa juga. Nah kemudian setelah mereka punya tadi, tugas pemerintah mendorong ekonomi ini menjadi lebih besar sehingga ada isi tabungannya. Kalau ada tabungan gimana bayar? Betul. Cuma ada tabungan aja nggak diisi bisa Pak. Itu. Nah, tapi akar masalahnya perlu kita kaji, diresetkah, didata, ada seberapa banyakkah warga yang punya tabungan? Ada berapa banyak yang belum? Nah, terus kita turun lagi dengan bisa menggunakan data SEN ataukah data BPS, tingkat ekonomi menengah ke atasnya ada berapa? Ini kan bicara soal Gini ratio juga kan, ketimpangan miskin dan kaya tadi. Nah, kemudian misalkan pada level atas orang berkemampuan pendapatan di atas 3 juta ada berapa? Middle ada berapa, lower ada berapa. Nah, yang kita sasar itu middle sampai up ini. Yang lowernya tetap masih konvensional. Nah, ini saya memberi challenge dan peluang bagi Bank Bengkulu untuk menjadi regional championship. Jadi dia menjadi tuan rumah negeri sendiri, ambil peluang di depan mata tadi. Setelah ambil tadi, baru Bapak punya smartphone, punya. Nah, Bapak pakai ini aja bayarnya ya. Oh, enak juga gitu. Kadang-kadang saking enak itu Pak, kita Lancar ya, Pak? scan lancar. Lihat. Oke, baik. Pak Dirut mungkin Pak, boleh Pak, ini seperti apa Pak melihat peluang tadi langsung dari Pak Wali bahwasannya melihat Bank Bengkulu saya punya peluang besar ya Pak ya? Iya, yakin saya. Sayang. Masyarakat kota seperti apa Pak Iswagiri? Ya sebenarnya yang disampaikan Pak Wali itu udah menjadi concern kita ya, terutama karena secara geografis dan sosial itu pola dari masyarakat di kota kan beda dengan di daerah ya. Jadi jangkauannya lebih terukur. Beda kalau dengan kabupaten mungkin kita harus sampai ke pelosok desa, menjangkau masyarakat yang belum punya rekening atau belum punya handphone dan sebagainya.
Kalau masyarakat di kota memang kecenderungannya sudah melek teknologi, kemudian coverage internet atau ininya kan kalau handphone kan perlu itu ya sinyal handphone itu rata-rata mungkin udah di atas 90% seperti itu. Dan yang tadi disampaikan Pak Wali menjadi concern kami, malahan memang kami itu dari Bank Bengkulu bukan hanya yang sudah dewasa, yang masih sekolah pun kita sudah edukasi dan lakukan literasi untuk menabung. Jadi mulai dari pelajar itu ada simpanan pelajar, kemudian juga ada tabunganku ya yang dari Bank Indonesia juga yang tidak ada administrasi dan sebagainya. Jadi ini jadi concern kami Pak mengenai datanya, nanti kami coba cek kembali, tetapi harusnya memang mayoritas ataupun hampir mayoritas masyarakat kota Bengkulu ini sudah mempunyai rekening Bank Bengkulu. Tapi akan kami gencarkan lagi, termasuk juga ke pasar-pasar dan sebagainya. Selain dari kalau dia menggunakan rekening Bank Bengkulu untuk bayar PBB dan sebagainya, tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyu ya, bahwa kalau dia menggunakan rekening bank, kemudian transaksi misalnya pedagang sayur ya, dia punya merchant, penerimaan maupun pembayarannya pakai kris, itu lebih memudahkan bagi kami ketika dia mau mengajukan kredit. Karena nanti track record keuangannya tercatat dengan baik. Ya. Jadi salah satu kendala UMKM kita itu ketika mau mengajukan permodalan ke bank, itu seringkali kan kalau mencatat itu kan agak males ya, mencatat gitu nenek. Tapi kalau dia pengeluaran maupun pemasukannya lewat kris, kita tinggal lihat aja. Oh kalau misalnya mereka bilang omset kami sekian, kita lihat transaksinya. Jadi dua sisi. Jadi kita nanti akan edukasi ke masyarakat itu, kalau dia pedagang, dia punya merchant. Artinya setiap pembayaran yang dia terima, orang bayarnya pakai kris. Masuk keluar masuknya semua, termasuk juga ketika dia mau mengeluarkan duit pakai kris juga. Nah itu histori keuangannya itu bisa menggambarkan omset, kemudian peluang usaha yang ada bagi pelaku tersebut ya. Jadi ada dua sisi, selain dia bisa gunakan untuk pembayaran segala macam PAD ke Pemda Kota, ini juga bagi bank membantu untuk mempermudah kalau UMKM tadi mau mengakses permodalan kepada bank. Baik, itu aja. bisa Nanti dua sisi ya Pak ya, iya. kalau untuk masyarakat. Baik, lebih seru lagi mungkin Pak kita jedah kembali. Ini Bapak-Bapak kita akan kembali setelah pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.